Kabupaten Tulungagung adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat pemerintahan Kabupaten Tulungagung berada di Kecamatan Tulungagung atau Kota Tulungagung. Selain itu, Tulungagung juga terkenal dengan banyak kebudayaan dan tradisi. Banyak yang belum tahu dan mengenal bahwa Tulungagung merupakan kabupaten dengan berbagai ciri khas. Salah satunya adalah wayang godong. Pasti banyak orang sekarang ini yang belum mengetahui tentang wayang godong. Wayang godong adalah sebuah wayang yang bahannya dari daun. Dalam bahasa Indonesia, godong adalah daun. Jadi bahan-bahan utamanya itu adalah dari daun-daunan. Ya, jadi wayang godong itu adalah wayang yang dibuat dari bahan dasarnya daun. Hanya wayang godong ini pada perkembangannya terpaksa harus Pak Anang beri tambahan kertas, karton, karena kalau langsung di daun dia kurang kuat gitu. Bagaimana sejarah Pak Anang menciptakan wayang godong itu? Jadi filosofinya begini, setelah saya di proses perjalanan di 15 hari berjalan itu sampai taraf pemahaman bahwa manusia itu ya seperti daun. Jadi dia tumbuh kemudian berkembang. Setelah berkembang itu dia bisa memberikan nilai-nilai pengorbanan, nilai ketulusan, nilai keikhlasan di papar matahari. Akhirnya dia memberikan makanan pada tubuh dan sekaligus juga mengeluarkan oksigen O2. Itu filosofinya berarti sebagaimana sabda Rasulullah, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang bisa memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Bahkan sampai mati pun yang namanya daun ketika jatuh ke tanah dia tetap bisa memberi manfaat. Itu Mbak filosofinya. Wayang godong termasuk kesenian Indonesia yang tidak ada duanya. Wayang merupakan kekayaan Nusantara yang lahir dari budaya asli masyarakat Indonesia yang mencintai kesenian. Setiap bagian dalam pementasan wayang mempunyai simbol dan makna filosofi yang kuat. Seni wayang itu satu, dia merupakan khazanah kebudayaan Nusantara yang tidak dimiliki oleh negara lain. Satu itu. Yang kedua, saya mencoba napak tilas terhadap perjuangan Wali Songo yang dulu itu menjadikan wayang itu sebagai sarana untuk berdakwah, sehingga akhirnya Islam diterima secara massal di Nusantara kan melalui Islam. Kemudian saya coba mengembangkan ke arah bukan wayang kulit tapi wayang godong untuk inovasi yang bisa sesuai dengan kondisi zaman hari ini, Mbak. Biasanya ada dua jenis cerita yang ditampilkan dalam wayang ini. Yang pertama, cerita yang baku contohnya adalah Bimo Suci. Dan non baku seperti cerita anak, contohnya Kancil Tobak. Kalau cerita di wayang godong ini, karena saya Pak Anang bukan dalang ya, jadi pada tahun 2017 itu saya meminta kepada salah satu teman untuk memainkannya. Jadi ada dalang sungguhan. Kalau di komunitas Padang Jinglang yang Pak Anang bina, saya memanfaatkan wayang godong ini menggunakan cerita Kancil bertobat. Jadi pengembangan dari cerita Kancil nyolong timun itu cuma saya ubah jadi Kancil taubat. Itu yang sering saya sampaikan kalau ke anak-anak. Tapi kalau untuk yang tampil secara umum, saya meminta dalang sungguhan. Gitu ya, saya bukan dalang soalnya. Bagaimana sih agar anak-anak zaman sekarang bisa menyukai wayang godong ini? Ya, memang butuh satu pendekatan yang yang tidak biasanya. Jadi kalau kita hanya sebatas memberikan tugas ke sekolah seperti ini, rata-rata anak kan tidak tahu, tidak paham ya. Tapi kalau kemudian dikemas wayangnya itu dengan karakter tokoh sendiri, itu biasanya akan lebih mengena. Jadi dia lebih menyukai, lebih menyenangi ya. Sampai juga pengembangannya ya melalui pameran, melalui pemberdayaan di masing-masing sekolah, workshop, kemudian juga penyelenggaraan wayang di beberapa tempat untuk anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Sehingga ini saya yakin akan mengglobal menjadi sebuah khazanah karya seni budaya yang dikenal tidak hanya di Nusantara lagi, tapi juga sampai di dunia. Insya Allah gitu. Apa harapan ke depan Pak Anang untuk kesenian wayang godong ini?
Ya harapan saya ini bisa dikembangkan di semua sekolah ya Mbak ya, mulai dari TK, SD sampai SMA. Bagaimana guru seni budaya misalnya itu tidak hanya sekedar memberikan tugas, tapi juga memberikan apresiasi. Nah, saya apresiasinya adalah dengan jalan memamerkan. Jadi saya pamerkan bersama karya-karya anak-anak yang lain, pameran karya seni rupa, saya padu dengan seni pertunjukan. Mungkin ada juga fotografinya, ada videografinya, dibuat karya instalasi, dibuat karya yang katakanlah di indoor maupun outdoor, sehingga publik masyarakat secara luas itu akhirnya bisa menikmati wayang godong. Wayang godong merupakan salah satu jenis wayang baru. Dan wayang adalah kesenian yang berharga dan harus dilestarikan. Tidak salah jika UNESCO mengakuinya sebagai warisan kekayaan budaya Indonesia yang bernilai adiluhung. Gunjang ganjing kelap-kelap, keraton langit pecah ing buri.